Yo, akhirnya selesai juga nonton season 1 Full Metal Alchemist Brotherhood sampai episode 13 ini tadi. Kalau tak lihat-lihat kok ini itu ceritanya mirip-mirip sama Attack on Titan ya. Kayak semacam ada kebenaran yang ditutup-tutupin sama kerajaan ya, semacam itulah ya. Tapi di sini aku nggak akan bahas ceritanya karena seperti biasa kita akan bahas dari sainsnya dan yuk. Yo, oke. Sebenarnya udah jelas ya teman-teman, anime Full Metal Alchemist itu bukan sebuah anime tentang sains. Beda sama Dr. Stone, clear dulu dari sini. Nah tapi walaupun begitu tetap ada hal menarik yang bisa dibahas karena gimana pun juga alkemi atau alkimia itu memang aslinya adalah cikal bakal dari sains di dunia modern yang kita kenal sekarang ini. この想いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。錬金術は物質を理解分解再構築する科学なり、されど万能の技にはあらず、無から有を生ずることあたわず、何かを得ようと欲すれば必ず同等の対価を支払うものなり、これすなわち錬金術の基本。 Pertama kita bahas tentang alkeminya dulu. Dalam banyak cerita alkemi itu seringnya diasosiasikan dengan sihir atau hal-hal mistis kayak gitu teman-teman. Aku kurang tahu untuk bagian itu dan aku juga nggak akan bahas tentang itu di sini. Tapi kalau kita lihat dari sisi realnya, alkemi itu adalah sebuah cikal bakal ilmu untuk memahami, mengubah atau transmutasi dan memurnikan suatu material. Para ahli alkimia sendiri itu sebenarnya memang punya manfaat praktis untuk kehidupan sehari-hari, misal untuk bikin berbagai macam benda kayak gitu. Tapi yang paling terkenal kalau di cerita-cerita itu biasanya disebutkan alkimia itu punya 3 tujuan. Yang pertama mengubah logam biasa jadi emas. Yang kedua bikin Philosopher Stone yang ini nanti bisa untuk ramuan hidup abadi atau obat segala macam penyakit. Dan yang ketiga untuk bikin sebuah larutan yang dia itu bisa melarutkan semua benda. Alkimia itu dia juga berkembang dari waktu ke waktu. Dulu pas masih awal-awal orang-orangnya itu kalau mencatat hasil penelitian atau hasil percobaan itu nulisnya pakai istilah-istilah atau kode-kode yang gak baku, yang itu susah dimengerti oleh orang. Dan ini itu persis sama seperti ketika Edward itu membaca hasil penelitiannya Dr. Marco. Kan itu kayak gitu toh, kayak ada kode-kode tersembunyinya karena emang belum ada standar bakunya. 悪用すると危険な技術なんだぜ。それを防ぐには錬金術研究の暗号化だ。一般人には Oke, nah di sini dijelasin sama Edward, ini mungkin tampak seperti buku masak biasa bagi orang biasa. の料理研究に見えてもその中身は Tapi isi sebenarnya hanya bisa dipahami oleh siapapun yang menulisnya. Ya kayak itu tadi karena emang bahasanya masih kayak tersembunyi gitu loh. Mungkin ini bisa diartikan kalau emang itu isinya kayak ditutup-tutupin biar apa ya, biar tetap rahasia. Tapi kalau aku sendiri mungkin coba tak logis-logisin, ini sebenarnya bahasanya itu kurang baku, istilah-istilahnya itu masih kurang dipahami oleh banyak orang, makanya jadi kayak gini. Misalnya dalam bahasa alkimia dulu itu emas dia disebut dengan matahari, perak itu disebut dengan bulan, terus besi itu disebut Mars, timah itu disebut Jupiter dan seterusnya. Dan ini pun juga dia diwakili dengan simbol-simbol yang aneh lah ya. Jadi ya mungkin untuk orang-orang yang nggak tahu itu apaan, dianggapnya ini tuh kayak simbol-simbol sihir gitu loh. Padahal mah maksudnya cuman kayak gini. Termasuk juga mungkin untuk lingkaran transmutasi. Ini pendapatku pribadi teman-teman. Bisa aja sebenarnya lingkaran transmutasi itu adalah sebuah diagram yang kalau sekarang kita anggapnya mungkin kayak diagram matematika gitu loh. Misal kayak diagram lingkaran ada trigonometrinya, atau mungkin bisa jadi itu adalah sebuah tabel periodik unsur, atau mungkin diagram rasi bintang atau rantai makanan mungkin. Tapi karena yang ngelihat itu nggak tahu itu apaan, dianggapnya itu kayak sebuah portal untuk sihir. Tapi aku juga nggak tahu, itu cuman anggapanku aja teman-teman. Itu kalau coba tak logis-logisin itu kayak gitu.
Baru kemudian ketika alkimia ini berkembang di peradaban Islam, dokumentasinya ini jadi lebih teratur dan istilah alkimia sendiri juga mulai populer di sini. Dari sini kemudian perkembangan ilmunya jadi jauh lebih cepat, terus nanti lanjut ke ilmuwan barat sampai kemudian jadi sains modern yang kita kenal seperti sekarang ini. Jadi sekali lagi alkemi itu adalah cikal bakal dari sains modern, terutama yang kaitannya dengan fisika dan kimia. Tapi dia itu masih belum teratur dan masih ada banyak mitos-mitosnya. Dan karena itu pula sedikit banyak apa yang ada di anime Full Metal Alchemist. Walaupun ya tentu aja beda sih, karena kalau di Full Metal Alchemist kan itu lebih kayak sihir-sihir gitu ya. Tapi sebenarnya itu secara prinsip dasarnya, fundamentalnya itu juga sesuai dengan prinsip dasar dari sains. Yang paling jelas tentu aja adalah The Law of Equivalent Exchange atau hukum pertukaran setara. Hukum pertukaran setara ini menyatakan bahwa untuk melakukan reaksi transmutasi itu dibutuhkan jumlah yang setara antara bahan dan hasil reaksinya. Dan ini itu adalah salah satu prinsip dasar yang ada di fisika dan kimia. Wah, mulai seru ini teman-teman. Oke. Nah, di fisika dan kimia itu ada yang namanya hukum kekekalan energi. Yang artinya itu adalah bahwa energi itu dia nggak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Dia cuma bisa berubah bentuk dengan nilai yang setara antara sebelum dan sesudah. Selanjutnya ada juga yang namanya prinsip kekekalan massa, bahwa dalam sebuah reaksi yang tertutup, maksudnya nggak ada tambahan dari luar, itu jumlah total massa antara bahannya akan sama dengan massa hasil reaksinya. Makanya juga kalau di pelajaran kimia misal mau menunjukkan sebuah reaksi kimia, itu harus disetarakan antara sisi kiri sama sisi kanan. Dan ini pun itu juga dipraktekkan di Full Metal Alchemist. 道具は持っているか。いらないよそんなもん。錬成陣をなしに。 Ketika Edward ataupun alkemis lain membentuk suatu objek, dia itu nggak bikin itu dari ketiadaan, tapi dia mengubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Makanya jumlah massa yang hilang dari lantai ini, yang kerowak ini, itu akan sama dengan jumlah massa dari senjata yang dibentuk oleh Edward ini. Hukum pertukaran setara. Termasuk juga ketika Edward dan Alfonso pengen ngidupin ibunya, itu kan pada prinsipnya juga melakukan pertukaran setara. Maksudnya adalah bahan-bahan yang disiapin itu jumlahnya sama dengan jumlah bahan yang ada di dalam tubuh manusia. Walaupun ya kayak gitu, akhirnya gagal, belum berhasil. 10g 硝石 100g 硫黄 80g フッ素 7.5g よし構築式を書くぞ Karena gimana pun juga walaupun bahan-bahannya itu udah pas, reaksinya udah setara, tapi kalau prosesnya itu nggak sesuai ya hasilnya nggak terjadi. Misal ada reaksi kimia yang dia itu baru terjadi pada suhu 1000 derajat Celcius, dipanasinnya cuman sampai 500 derajat, kan hasilnya nggak sesuai nanti. Juga yang menarik di Full Metal Alchemist itu adalah terkait dengan Philosopher's Stone atau batu filsuf atau batu bertuah, yang dengan batu ini sebuah reaksi transmutasi itu bisa dilakukan dengan melanggar pertukaran setara. Jadi bisa menghasilkan sesuatu dari ketiadaan. Di dunia nyata reaksi itu masih belum ada, masih belum dimungkinkan teman-teman. Karena gimana pun juga dalam sebuah reaksi kimia normal itu dibutuhkan bahan untuk menghasilkan hasil reaksi. Nggak bisa sebuah reaksi kimia itu tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Tapi kalau misalkan reaksinya ini udah masuk di tingkatan subatomik, udah lebih kecil dari atom, ini itu dimungkinkan loh. Yang terkenal tentu aja adalah rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat, yang artinya massa itu nanti dia bisa berubah jadi energi yang nilainya m kali c kuadrat, c itu kecepatan cahaya, ataupun sebaliknya energi itu nanti dia juga bisa berubah jadi massa. Sebenarnya ya tetap ada kesetaraan di sini, tapi antara massa dan energi. Makanya kalau di dunia nyata atom yang ukurannya sangat kecil itu dia bisa menghasilkan ledakan yang sangat besar. Uranium secuil itu dia juga bisa ngasilin listrik yang jumlahnya sangat besar untuk ngidupin negara.
Itu bisa dimungkinkan karena itu tadi reaksinya udah subatomik di dalam udah lebih kecil dari atom. Walaupun ya gitu, untuk melakukan reaksi subatomik ini itu diperlukan peralatan yang canggih. Nggak bisa nge-trigger reaksi subatomik cuman pakai sebuah batu gitu. Seenggaknya untuk sekarang ini kita masih belum tahu. Dan sebenarnya ada yang lebih mind blowing lagi teman-teman, yaitu ketika udah masuk di tingkatan kuantum, lebih kecil lagi nanti. Kalau udah di tingkatan fisika kuantum, hukum kekekalan massa dan energi itu dimungkinkan untuk dilanggar. Jadi ya mungkin aja ya Philosopher's Stone ini mungkin dia men-trigger reaksi di tingkat fisika kuantum. Wow, bisa jadi loh, malah makin kemana-mana ini nanti, makin panjang teman-teman. Tapi itu nanti akan jadi pembahasan untuk video lain aja teman-teman, kalau misalkan video ini rame.